Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi waswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Susanillah mu'allif yadal kitab wa syarbi hadhil wilayah. Bismillahirrahmanirrahim wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahi alim rahimahullah wa nafa'ana fi dzarani amin ya rabbal alamin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal waladu al aqilu fa innahu yuhibbu at-tawfira wal idkhar. Walidzalika la yahtaju illa daini fa ya'ishu fiha na'in wa sururin. Wa amal waladu lan anapun utawi anak. Wa amal waladu lan anapun utawi anak. Al aqilu kang duwe akal. Wa amal waladu lan anapun utawi anak. Al aqilu kang duweni akal. Iku fa innahu mongko setuhune walad al aqil. Fa innahu mongko setuhune walad al aqil iku ya ibu demen sapa walad atau fira ing hemat. Adapun anak yang berakal, anak yang pintar, anak yang punya akal sehat sempurna, itu anak tersebut menyukai kehidupan yang hemat. Artinya apa? Artinya hemat itu tidak harus bakhil ya. Kadang-kadang hemat itu identik dengan bakhil tidak. Tetapi hemat itu adalah membeli sesuatu berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi kalau dalam ilmu ekonomi itu berarti membeli sesuatu atau membeli barang itu berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Sebabnya apa? Sebab yang namanya keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Makanya hemat itu jangan diartikan itu bakhil. Jangan diartikan medit, tidak. Tetapi menggunakan sesuatu, membeli sesuatu berdasarkan kebutuhan. Nah itu. Nek kira-kira butuh ya dibeli, kalau sekiranya tidak butuh ya tidak usah dibeli. Jangan karena gengsi, jangan karena supaya dipandang orang lain orang kaya sehingga serba beli. Kira-kira barang kuwi sampean butuh apa ora? Kalau sekiranya kalian tidak membutuhkannya, ya maka jangan dibeli. Nek sampean ki misale kok tidak butuh HP, kira-kira untuk apa sih manfaatnya HP? Kalau sekiranya tidak butuh ya tidak usah dibeli. Kalau hanya sekedar untuk main game, tidak ada manfaatnya jadi tidak usah dibeli. Kadang-kadang minta sama orang tua bahkan sampai menangis, sampai tidak mau sekolah, tidak berangkat sekolah gara-gara kepingin dibelikan HP. Padahal ya manfaatnya dan madorotnya jauh lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Kecuali kalau sudah usia misalnya di atas
apa SMB MTS ya, itu sangat penting. Kenapa? Karena untuk tugas-tugas sekolah. Iya, justru ketika sekolah itu banyak daringnya, banyak dengan menggunakan HP-nya, malah kadang-kadang banyak yang disalahgunakan. Ya. Jadi kadang-kadang banyak disalahgunakan. Membukanya bukan mencari, membrowsing pelajaran, tetapi malah browsing yang tidak. Dan kebanyakan hanya untuk main game-gamean saja. Itu. Jadi anak yang punya akal itu suka menghemat, ya, membeli sesuatu berdasarkan kebutuhan. Kalau misalnya dikasih uang jajan, ya, satu hari misalnya 10.000 oleh orang tua, jangan jajan semua. Bolehlah dijajan misalnya 3.000 apa 5.000 untuk jajan, 5.000 ditabung. Sehingga bakal ada kepentingan sekolah, kepentingan majelis dan sebagainya, tidak usah minta lagi kepada orang tua. Jangan dikasih 10.000 habis 10.000, dikasih 15 habis 15, jangan. Tapi belajar ngirit, belajar menghemat. Jangan menambah beban orang tua. Orang tua kalian sudah susah payah, ya, sudah susah payah mencari nafkah untuk biaya hidup, termasuk biaya pendidikan kalian. Maka jangan menambah payah orang tua, jangan menambah beban orang tua. Ringanlah. Bagaimana cara memperingannya karena masih belajar? Ya, dengan cara kalian menghemat pengeluaran. Menghemat yang kira-kira tidak butuh jangan dibeli. Yang kira-kira tidak begitu penting jangan dibeli. Kalau jajan ya jangan boros. Uangnya disisihkan, ditabung untuk kegiatan yang lain, sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan yang lain di luar pembayaran sekolah, pembayaran madrasah, itu tidak usah kemudian minta lagi kepada orang tua. Wal idkhara, lan nabung, nyimpen, senang nabung duit, ya, senang menyimpan uang. Nah, dikasih uang saku, uang jajan sama bapak ibu 10.000 satu hari, 5.000 untuk jajan, 5.000 ditabung, atau 7.000 untuk jajan, 3.000 ditabung. Bisa tidak kira-kira? Ya bisa lah. Apalagi MTS, SMB bisa. Ya. Kalau jajan satu hari 5.000 bisa enggak? Bisa. Mungkin kalau SMA sampai jam 3:30 mungkin sulit ya. Kenapa? Karena ada makannya, ada apa. Tapi kalau kalau sekolah MTS, SMB masih bisa. 10.000, yang 5.000 untuk jajan, yang 5.000 ditabung. Sehingga kalau ada keperluan yang lain tidak usah meminta lagi kepada orang tua. Walidzalika, lan krana mengkono at-tawfira wal idkhar. Walidzalika, lan krana mengkono at-tawfira wal idkhar, la ya'taju butuh sapa walad, la ya'taju ora butuh sapa walad ila daini maring utang. Karena suka hemat dan juga suka menabung, maka anak itu tidak butuh hutang. Tidak usah hutang sana dan sini, kadang-kadang hutang sama teman-temannya, atau kadang-kadang karena boros dijadikan bendahara kelas, malah uangnya dipakai, dikorup, gadangan gitu.
Jangan korupsi, tidak boleh ya. Kalau dikasih amanah sama teman-teman, dijadikan bendara ya yang amanah ya. Jangan malah kemudian dikorupsi ya, uangnya buat jajan, buat beli pulsa, buat beli bensin, akhirnya habis. Akhirnya apa? Karena ketahuan yang nomboki orang tua. Nah, ini banyak terjadi. Ini namanya adalah sifat yang tidak baik. La yahtaju ora butuh sapa walad illa daini maring utang. Fayaisu mongko urip sapa walad karena tidak punya hutang ya. Anak yang pintar dapat memakai uang dengan baik, dapat mengatur uang dengan baik, ya, sehingga tidak perlu hutang sana sini, tidak perlu. Sehingga apa? Maka hidup filhanai ing dalam kepenak, fihanain ing dalam kepenak, wasururin lan seneng. Akhirnya uripe enak lah senang mergane orang duwe utang. Sebab nek wong kuwi duwe utang pikirane ora tenang. Ya. Nek duwe utang iki pikirane ora tenang, mergane apa diatui dengan rasa cemas, rasa was-was. Ya, umahe sepi terus mergane wedi bakal ditagih utang. Omahe tutupan terus, wong ngumpetan terus, mergane mau ditagih utang. Nah ketemu karo sing nagih blayu, kelimputan. Ini kadang-kadang pola hidup yang tidak sehat. Itu banyak terjadi di masyarakat. Ya, ketika dikasih bantuan berupa uang sama pemerintah, punya BLT, langsung untuk memborong, ya, borong ke pasar, ke Malang, langsung untuk ngelosmen, nyate. Padahal pemerintah itu kasih untuk apa itu? Ya untuk makan, untuk usaha. Tapi kadang-kadang kita tidak dikasih bantuan bukannya untuk meningkatkan taraf hidupnya, tetapi dikasih bantuan malah pungno mumbungono, dihabiskan seketika itu. Nah itu. Nah ini contohnya apa? Dikasih uang untuk beli beras supaya makan, malah belinya malah yang tidak penting. Begitu kelaparan yang disalahkan pemerintah, katanya sudah membantu masyarakat, kan lucu ya. Jadi pola pikir jangan ditiru itu. Pemerintah tujuannya apa? Kanggo bantu wong miskin. Tapi ternyata sing dibantu nggawe tuku beras, tuku lauk pauk, tapi ternyata buat ngelosmen. Nggawe tuku sing ora penting langsung borong. Ya apa ndak? Ini terutama ini kadang-kadang banyak yang terjadi. PKH kan adalah untuk keluarga yang miskin, tapi ternyata walaupun sudah tidak miskin masih saja mau menerima PKH. Bahkan rela rumahnya dicap keluarga miskin demi apa? Mendapatkan bantuan. Ini banyak terjadi. Rumahnya PKP tapi rela dicap keluarga miskin demi mendapatkan bantuan. Ini apa? Karena mental miskin. Mentalnya miskin. Makanya pas walaupun sudah kaya ya pengen bantuan terus. Kalau enggak kasih bantuan malah kadang-kadang RT RW-nya dikadang salah-salahkan. RT ini picek kok orang berunyong ya. Katanya picek orang berunyong, ya lah. Ini. Nah ini pola-pola pikir yang semacam ini adalah orang yang mental miskin. Banyak orang yang kaya tetapi mentalnya miskin. Ya Banda. Kalau mau pergi kondangan, pakaiannya yang bagus-bagus, motornya juga bagus, perhiasannya juga dipakai. Bahkan yang sangat memilukan sekali apa?
mengambil PKH, mengambil bantuan, pakainya motor baru, bajunya bagus, yang mahal, kemudian perhiasannya juga lengkap. Jadi PKH itu keluarga miskin ya. Itu. Ya Wanda. Maka jangan ngaku kaya kalau termasuk jangan ngaku kaya kalau masih menggunakan kompor gas yang 3 kilo. Itu kan agak miskin ya. Ya Wanda. Nah iya. Kan jangan ngaku kaya gas aja masih gas miskin kok ya Wanda. Iya. Tapi kalau dihina miskin marah enggak? Marah, tapi ternyata masih menggunakan jatahnya orang miskin. Subsidi ya Wanda. Nah itu. Jadi kebanyakan memang mental miskin. Walaupun sebetulnya mampu, tetapi mentalnya miskin. Makanya ini membentuk karakter, membentuk mental yang apa? Yang selalu bersyukur. Membentuk mental yang selalu yang selalu bersyukur, yang selalu tidak mau meminta pada orang lain. Ini yang sulit. Sampai kapanpun kalau mentalnya seperti ini, ya akan miskin terus. Itu. Makanya pola pikir semacam ini dirubah. Mental kita berubah. Mental kaya. Artinya apa? Bukan berarti sok kaya, tidak. Tetapi silakan yang lebih membutuhkan. Kalau ada bantuan silakan dikasihkan yang lebih membutuhkan. Itu jauh lebih bagus. Makanya di sini walidzalika la yahtaju ila daini faya'isu fi hana'in wasuruin. Maka karena hal itu suka menghemat dan juga suka menabung, anak yang semacam ini kemudian la yahtaju ila daini, maka tidak butuh hutang sehingga hidupnya bahagia, uripe senang. Nek kakek utang uripe mumet, sirahe mumet, pikirannya ya mumet. Uripe ora tenang, mergane apa dihantui dengan cemas. Ya, cemas. Ya, maning bangsane bang titil. Kayak bangset. Ya, bangset iki berarti nek nyaut seset tanggali arane bangset. Dan ini melanda masyarakat kita. Ya. Ini sampean itu kan riba ya. Itu riba. Ul qardin jara manfaatan fa huwa riba. Segala utang piutang yang menarik manfaat namanya riba. Dan ini terjadi banyak, hampir semua desa seperti itu. Bangset kita mau membatang sing kayak bangset itu ya. Ya. Itu. Pola semacam ini jangan ditiru, lebih baik hidupnya menghemat daripada hutang. Ya, tenang.
Ya. Oke. Panggil dulu. Walidzalika la yataju illa taini faya'isu monggo urip sapa walad al akil fihanain ing dalem kepenak wasururin lan senang. Jadi ini orang dia utang, uripe ya kepen, uripe tenang, tidak dihantui dengan rasa cemas, rasa takut. Ayo bareng bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tulan anakun utawi anak al aqilu kang duweni akal iku fa innahu mongko setune walad demen sapa walad atau fira ing hemat wal idkhara lan nabung walidzalika lan krana mengkono atau fira wal idkhar la yataju ora butuh sapa walad ila dini maring agama utang mongko urip sapa walad bihana ing dalam kepenak masururin lan ayo diwaca Mas Farhan Johan yang keras wa amal waladu al-aqilu kang akal fa innahu